bocorkan sedikit dari kita kedatangan tamu tukang sampah berdasi, yaitu dari komunitas komposter Project Merah Putih. Nah, apakah itu komposter, kenapa juga namanya Project Merah Putih, dan tamu kita bernama Bung Melando yang terkenal di Facebook. Terus terang, saya juga kenalnya dari Facebook. Itu dengan Bung Melo, ya, Melankolis namanya. Ya, mungkin yang kemarin dulu cerita ya, dari tanggal 30 Juni ada event itu, event apa? Silakan, dan tujuan dari acara itu apa? Tanggal 30 Juni kita diundang dari Yayasan Buddha Suci itu untuk memproklamirkan itu produk-produk karya anak bangsa, yang terutama di situ memang kita murni berkumpul dari segala denominasi, kita berbicara mengenai bangsa untuk memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa gitu. Jadi itu dihadiri hampir 5.000 orang, ya kan, sesak padat, dan puji syukur komposter dipercaya banyak, dan akhirnya habis sampai 50 tong, dan pupuk organiknya juga antusias sekali orang, dan segala produk-produk lainnya, karena produk yang kami tayangkan dan kami tawarkan itu sifatnya adalah bagaimana kita menyelamatkan bumi. Sebetulnya intinya di sini adalah bagaimana sih kita hidup sehat aja gitu loh. Jadi jangan sampai cuma hanya karena kita menjaga kelestarian itu cuma hanya karena kita biar jauh dari bencana, padahal bukan itu tujuannya, supaya kita hidup dalam kebersihan aja gitu. Ini kayaknya menarik, berkaitan dengan kemarin ya, saya lihat ya. Ini berkaitan sekali sebenarnya sih. Tadi ada juga menjadi sarana sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah tidak dipakai lagi menjadikan satu komposter project ya. Dan berkaitan itu juga saya ingin juga nih, karena kemarin kalau nggak salah itu hari plastik sedunia. Ya. Jadi hari kantong plastik sedunia. Nah, kalau saya bicara tentang komposter project, plastik apakah bisa bermanfaat juga nggak untuk jadi komposter gitu? Oke, jadi sebetulnya komposter ini adalah media untuk mengelola bahan-bahan organik. Bahan organik itu intinya dengan cara umumnya aja, bahasa umumnya itu adalah bahan yang mudah hancur dan lunak. Karena kalau kita bicara tentang plastik itu tidak susah, tidak begitu itu sangat susah hancurnya, dan juga lebih gampang dalam pengelolaannya, karena kenapa? Sekarang udah banyak tempat-tempat pengelolaan sampah plastik, jadi bisa untuk diberikan ke pengepul atau yang lain-lainnya gitu loh. Iya. Nah, kita mau tahu banget nih sistem sekarang nih. Saya mau tanya tentang bagaimana caranya bisa sampai menghasilkan benda cair dan benda padat. Nah, mau dijelaskan nih, bagaimana padatnya, bagaimana cairnya? Ya, simple sebetulnya cara penggunaan komposter Project Merah Putih. Tapi perlu diketahui dulu, intinya sebetulnya komposter ini adalah mengajak masyarakat mengelola sampah dengan metode mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau tahu ya. Jadi kita mengatasi sampah tanpa masalah. Misalnya sebagai contoh, ya kan, sampah tidak berbau, itu yang paling utama, karena orang tidak mau mengelola sampah. Sampah kan bau ya. Jadi inilah inovasi anak bangsa yang memikirkan, kalau Bapak Ibu tahu, saya sampai botak memikirkan masalah sampah di tanah air. Itu hanya karena memang kita memikirkan sebuah inovasi di mana supaya sampah ini bisa kita kelola dan tidak lagi menjadi sesuatu yang menjijikan gitu loh. Jadi intinya kita hanya biasa membuang sampah organik ke dalamnya, bisa sisa sayur, sisa buah, ya kan, atau kulit buah, atau aneka sayuran, ya kan, dan busuk, aneka dedaunan, bahkan sampai kotoran hewan, kita bisa masukkan ke dalam komposter Project Merah Putih ini. Jadi nanti biarkan dia di dalam, ya. Jadi kita berikan juga bioaktivator untuk bagaimana itu membantu proses pembusukan agar pembusukan lebih cepat. Itu bukannya sebuah cairan untuk menghilangkan bau, tetapi murni untuk mengurai sampah biar lebih cepat gitu. Jadi ketika kita buang sampah, tutup kembali tutupnya, ya kan.
Udah gitu di dalam 1 minggu ke depan kita akan melihat di bagian selang akan keluar cairan. Kenapa kami pakai selang? Selama ini pernah terjadi ketika kami membuat inovasi kita pakai keran. Akhirnya yang terjadi bahwa ketika dia mampet akhirnya keran itu agak repot untuk dikerjakan gitu. Jadi kita pakai selang untuk bagaimana kita bisa melihat cairan dan juga untuk menghambat yang namanya proses tersumbat. Nah, jadi itulah selang. Jadi seminggu kita bisa panen dan saya harapkan bagi teman-teman yang nanti menggunakan